semuanya dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih pas lagi pusing-pusingnya kerjaan terus kepikiran, kayaknya gue butuh liburan biar hidup gue bener lagi. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan itu. Apa benar traveling bisa bikin kita menemukan pemenuhan diri? Atau kalau kita sederhanain, pertanyaannya jadi begini. Bisa nggak sih selembar tiket pesawat itu ibaratnya membeli versi baru dari diri kita? Kedengarannya mungkin klise ya, tapi ini ide yang populer banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama ini kita sebut janji perjalanan. Kenapa sih kita sebagai manusia kayaknya tuh percaya banget kalau sebuah perjalanan itu punya kekuatan buat mengubah hidup kita? Jadi ternyata keyakinan ini tuh punya dasar yang kuat loh. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi, manfaat traveling itu bejibun. Mulai dari bikin wawasan kita makin luas, ngebangun mental jadi lebih tangguh, ningkatin kreativitas, sampai ya yang paling dicari-cari, ngurangin stres. Janjinya kedengaran manis banget kan? Nah, ini yang menarik. Ternyata ini bukan cuma soal perasaan enak pas liburan aja. Penelitian tuh udah nge-breakdown lebih dalam lagi. Jadi, ada mekanisme spesifik di baliknya. Misalnya nih, pas kita ketemu budaya baru, tiba-tiba kita nemuin hobi baru. Atau pas kita nekat nyobain hal-hal yang bikin deg-degan, kita jadi bisa ngalahin rasa takut. Itu semua adalah proses pertumbuhan diri yang nyata. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Sebuah studi di tahun 2021 dari Washington State University nunjukin kalau orang yang sering traveling itu rata-rata 7% lebih bahagia dibanding yang jarang jalan-jalan. Mungkin kedengarannya, cuma 7%. Jangan salah, dalam statistik kebahagiaan angka segitu tuh signifikan banget. Ide ini juga sebenarnya udah tua banget. Bayangin, Mark Twain lebih dari 100 tahun yang lalu udah bilang travel itu mematikan bagi prasangka, fanatisme, dan pikiran sempit. Nih bukti kalau dari dulu orang udah percaya banget sama kekuatan traveling buat ngebuka pikiran. Oke. Sejauh ini kedengarannya kayak resep kebahagiaan instan ya. Tinggal beli tiket langsung berubah. Tapi, ayo kita jujur-jujuran deh. Kenyataannya nggak selalu seindah itu kan? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua. Saat perjalanan, ya cuma sekedar perjalanan. Kita bakal ngomongin jurang antara ekspektasi dan realita. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Kalau emang traveling itu sehebat itu, kenapa sering banget pas kita udah balik rumah, nyampe kantor lagi, rasanya kok sama aja ya, nggak ada yang berubah? Apa yang salah sebenarnya? Nah, kuncinya ternyata ada di sini. Ada dua cara kita memandang traveling. Yang pertama, eksplorasi. Anggap aja Anda itu kayak penjelajah yang benar-benar mau belajar, penasaran, bahkan siap ngerasain gak nyaman buat dapat pengalaman baru. Nah, lawannya adalah eskapisme. Ini tuh ya sekedar pelarian, lari dari masalah, cari hiburan sesaat, dan intinya tetap cari nyaman, walaupun tempatnya beda. Bahkan, ada kritik yang lebih pedes lagi nih dari sisi psikologi. Katanya, narasi mencari jati diri lewat traveling itu bisa jadi toksik. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini berangkat dalam kondisi rusak atau nggak lengkap dan butuh diperbaiki. Dalam juga ya pemikiran ini. Jadi, ada beberapa jebakan Batman pas traveling yang sering nggak kita sadari. 1. Kita jadiin traveling itu kayak checklist, cuma buat pamer foto. 2. Interaksi kita sama orang lokal atau budayanya dangkal banget. 3. Kita salah ngira. Kita pikir hal baru itu udah pasti sama dengan pemenuhan diri. Dan yang paling parah, nomor 4. Semua pelajaran yang kita dapat di sana, kita tinggalin gitu aja di bandara pas pulang. Terus solusinya apa dong kalau bukan soal tujuannya, lalu apa? Nah, disinilah kita nemuin jawabannya. Semuanya kembali ke mindset, pola pikir si traveler itu sendiri. Kuncinya bukan kemana kamu pergi, tapi bagaimana kamu pergi. Dan kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Keajaibannya itu bukan di tempatnya, bukan di Paris atau di Balinya, tapi di cara kita mendekati perjalanan itu sendiri. Ini dia, inti dari semua obrolan kita hari ini. Terus gimana caranya biar mindset kita benar? Gampang, ada 4 langkah praktis. Pertama, niatkan, gue mau dapat apa dari trip ini? Kedua, libatkan diri, jangan cuma jadi turis pasif. Ketiga, renungkan, pengalaman ini artinya apa buat gue? Dan yang terakhir, keempat, integrasikan. Pelajarannya dibawa pulang, diterapin di kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan kayak gini tuh nyambung banget sama satu konsep psikologi keren namanya kesejahteraan eudaimonik.
Duh, apalagi tuh? Gampangnya gini, ini bukan bahagia yang cuma senang-senang sesaat, kayak makan enak atau belanja. Tapi ini jenis pemenuhan diri yang lebih dalam, yang datangnya dari punya tujuan, dari proses mengembangkan diri kita. Inilah kebahagiaan yang beneran nendang. Artinya apa? Artinya, PR setelah traveling itu sama pentingnya sama traveling itu sendiri. Hal-hal simple, kayak nulis jurnal, atau sekedar diem dan nginget-nginget lagi pengalaman kita, itu bisa mengubah memori yang tadinya cuma lewat doang, jadi pelajaran hidup yang nempel terus. Jadi intinya, pengalaman itu harus diolah, jangan cuma dikoleksi kayak perangko. Dan akhirnya, ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting dan paling bikin semangat, yaitu kita bisa menemukan pemenuhan diri di mana saja. Kita bisa membawa pulang jiwa dari traveling itu ke dalam rumah kita sendiri. Jadi, pesan utamanya jelas banget. Pemenuhan diri itu bukan harta karun yang kita cari di peta. Bukan. Itu adalah cara kita memandang hidup. Sebuah mindset yang bisa kita latih dan kita terapin di mana aja, bahkan saat kita lagi nyantai di teras rumah sekalipun. Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum ini dengan sempurna banget. Perjalanan itu bukan solusi, tapi cermin. Fungsinya cuma buat ngeliatin apa yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita, dan juga apa yang masih kurang. Jadi traveling itu nggak menciptakan kamu yang baru, tapi cuma nunjukin siapa kamu yang sebenarnya. So, perjalanan menuju pemenuhan diri Anda yang sesungguhnya dimulai detik ini juga. Bukan pas Anda udah di bandara, tapi di sini, sekarang, dengan mindset yang baru ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan kita berangkat, tapi kemana perjalanan ini akan membawa kita. Terima kasih banyak udah menyimak.